setiap permulaan yang paling baik itu harus diawali dengan bismillah. Karena kata Rasul, kul amrin zibalin la yubda bihi basmalah bahwa aqta. Segala sesuatu yang dihitung baik, tergolong baik, kalau tidak diawali dengan basmalah maka kurang barokah, ada kekurangannya. Makanya kita bahas bismillah dulu supaya berkah. Bismillah, kalau para santri itu mengatakan, kalau santri pondok pesantren itu namanya ibtidanya ibtidah hakiki. Pada hakikatnya semua dari bismillah, bi makana wa biyaqulu mayakun, awal. Kemudian paling awal huruf yang diucapkan yaitu ba. Nah, makanya ba itu paling pertama-tama huruf bahasa Arab yang diucapkan ketika manusia ada di alam arwah. Kata Allah berkata kepada seluruh arwah, alastu bi rabbikum, maka makhluk itu paling pertama mengucapkan huruf yaitu ba, makanya bala. Nah, jadi ba huruf itu infitah, ya. Ketika mengucapkan huruf ba, mulut terbuka, bala. Makanya bismillah itu ibtidanya ibtidah hakikat. Pada hakikatnya disitulah banyak ba bi isti'anah. Dengan izin Allah, dengan pertolongan Allah, ya, kita hidup, kita bergerak, bismillah. Kemudian kalau hamdalah itu ibtidanya ibtidah idopi. Ya, karena bismillah awal, perkara yang harus dibaca, setiap perkara yang baik akan mengundang keberkahan ketika kita baca bismillah. Makanya khususiyatnya banyak, bisa dilihat dalam kitab Uqudul Zian juga yang sarahnya tentang masalah bismillah, khususiyatnya, ya. Sehingga mustajab, ya, kalau kita yakin dengan kalimat bismillah. Tapi kalau bismillah cuma sekedar di mulut saja, meskipun bacaannya fasih tapi nggak masuk ke hati, ya, itu kurang mantap. Ibaratnya waktu dulu zaman nenek waktu dulu tuh belum ada, masih jarang kiai, ya. Itu kalau baca bismillah itu kan aut-autan aja, milah rokam rokim, tapi dengan keyakinan, ya, dengan keyakinan mantap itu, mustajab. Kok ada apa bismillah ketika kita sering baca masih aja gitu, ya, kurang menusuk. Padahal kita bagusin tuh bacanya dengan makhraj hurufnya yang baik, waduh, tajwidnya juga baik lah. Tapi kan kenapa itu, ya? Ya ternyata di dalam makna bismillah itu, ya, yang kita belum mengamalkan. Nah, coba aja kalau kita, ya, mengingat dari kaul-kaul ulama, semua makna Al-Quran itu dihimpun di dalam surah Al-Fatihah. Kemudian makna surah Al-Fatihah dihimpun di dalam bismillah. Dan makna bismillah itu dihimpun satu huruf, di dalam satu huruf itu ba-nya, ba bismillah. Makanya bimakana wa biyaqulu mayak. Karena ba bismillah itu, ba-nya itu sebagian ulama mengatakan ada, ya, mempunyai 3 makna. Ba yang pertama mempunyai makna
ma'iyah. Bimana ma'iyah? Ma'iyah itu ma'a, serta. Jadi kebersamaan. Mbak, ini perasaan kita ketika kita membaca bismillah, kita perasaan bersama Allah terus. Bi ai makanin kana, dimanapun kita berada. Nah, setiap baca bismillah kita tekankan, rasakan kita bersama Allah. Makanya ma'iyah. Ya kalau kita bersama Allah, ya harus ada rasa takut kepada Allah, rasa malu kepada Allah. Karena itulah orang yang baca bismillah, ya, kalau mempunyai perasaan dimanapun dia berada itu bersama Allah, sesuai dengan mana ba yang pertama, ba-nya bimana ma'iyah. Maka insya Allah itu bismillah itu ada isinya, mantap. Iya. Jadi kebersamaan dengan Allah. Sering orang melakukan membaca bismillah, ya, orang itu sering bersama Allah. Makanya diceritakan itu kisah nih di kitab Quduzian ini yang kemarin tuh. Ya, kalau kita ulangi lagi cerita itu, ada satu keluarga, ya, istrinya rajin ibadah, istrinya rajin ngaji, suaminya itu orang fasik. Jangankan ngaji, cinta, senang juga itu terhadap Islam juga kagak, malahan benci yang ada ini, benci ke ulama, benci ke para ustadz, para kiai, fasik. Gitu. Istrinya solehah, ya, yang nggak aneh, ya, nggak aneh. Itu kan ujian manusia kadang-kadang gitu. Istrinya baik, ya, suaminya yang ngaco. Kadang suaminya baik, istrinya yang ngaco. Itu ujian, ujian itu. Kenapa Allah pertemukan, ya, dengan berbeda karakter? Lah ya ujian. Kalau nggak gitu kita nggak bisa jihad kan? Kalau enak-enak mah nggak bisa jihad. Justru disitulah Allah meletakkan anugerah, Allah meletakkan pahala yang lebih besar. Nah, itu. Makanya al-ujrah bi qadril masyaqqat. Kaidah fikih mengatakan ada buruhan yang gaji yang gede tergantung sulitnya pekerjaan. Nah, itu. Seorang laki-lakinya yang benci, ya, benci dengan melaksanakan taat, istrinya solehah. Ketika si istri ngaji mendengar cerita kata Ustadz, setiap orang yang mengamalkan bismillah, membaca bismillah di dalam sesuatu atau melakukan sesuatu apapun yang dihitung bagi, maka Allah akan melindunginya. Diamalkan. Ya, dia mau cuci piring diawali bismillah, mau nidurin anak bismillah, mau masak bismillah, ya, mau bikin kopi untuk suami bismillah. Lama-lama kedengeran. Itu sudah refleks di dalam lisannya. Saking keseringan diamalkan bisa. Di segala sesuatu yang dia lakukan itu selalu diawali dengan bismillah. Nah, makanya ya namanya suami tadi ya orang benci terhadap itu kebaikan orang fasik. Istri itu kok kenapa itu istri saya selalu baca bismillah. Saya pengen tahu itu apa sih kelebihannya itu bismillah yang selalu dia itu bacakan, yang selalu dia itu didawamkan setiap kegiatannya. Apa kelebihannya itu? Pada suatu hari, ya, si suaminya itu pengen coba, ya, pengen nyoba istrinya. Ya, dia panggil istrinya, dia bilang, "Bu, kesini." Nggak ada apa. Dia ngeluarin dompet. "Tolong nih dompet. Dompet Bapak taruh ya. Taruh dalam lemari di bawah pakaian." Biasakan tuh. "Ya Pak." Diambil dompet dari suami, sebelum mengambil dompet bismillahirrahmanirrahim.
Kemudian dia pergi mendekati lemari, kemudian memasukkan dompetnya itu ke lemari. Dibuka lemari dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, kemudian dimasukkan ke dalam lemari. Nah, setiap pas dimasukkan, ditutup lagi lemari, selalu ya dia baca Bismillahirrahmanirrahim, diamalkan. Suaminya tahu, melihat yang itu. Nah, setelah si istrinya pergi, maka suaminya itu ya membuka lemari tadi, dilihat ada dompet, ya, dicabut dompetnya, ya, ditutup lagi lemarinya, kemudian si dompetnya itu dibuang ke sumur. Istri nggak tahu, istrinya lagi ke dapur. Nah, pas udah dibuang, dipanggil lagi istrinya, Bu, kesini lagi. Ada apa, Pak? Ini Bapak mau pergi nih. Ya. Tadi dompet tadi yang disimpan mana? Sini, mau pergi. Gitu. Nah, iya ada Pak di lemari. Tolong ya. Tolong datang ya, ambil. Mau diambil. Suaminya udah ketawa aja nih. Ini udah saya ambil, udah saya buang. Pasti begitu dia baca Bismillah gak ada lah, karena udah saya buang. Nah gitu. Si istrinya langsung datang ke mendekati lemari tadi. Tujuannya mau ngambil dompet tadi. Tiba-tiba ya, ketika si istrinya baca Bismillahirrahmanirrahim membuka lemari, malaikat ya, mengambil dompet yang di dalam sumur. Kemudian malaikat menaruh dompet itu di lemari yang tadi. Ya. Begitu pas dibuka Bismillahirrahmanirrahim, ada dompet. Ya. Nggak basah lagi, kayak nggak tenggelam ke sumur, kering. Ya, dicabang, kemudian diambil, ya, dikasihkan sama suaminya. Ini Pak, dompet yang tadi. Dia bengong, kaget dia. Loh, kenapa itu? Ya, langsung dia ceritain, ini kok kenapa bisa ada lagi? Tadi kan Bapak udah buang, Bapak hanya mencoba. Kenapa? Karena Ibu sering kali kalau melakukan setiap pekerjaan selalu diawali dengan baca Bismillah. Itu ada apa? Ya, dan apa kelebihannya itu? Gitu. Kata ibunya, setiap orang yang baca Bismillah, Allah akan melindungi dari segala sesuatu yang membahayakan. Nah, Bismillah, karena bagaimana ma'iyah. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis samai wa huwa samiul alim. Ketika jenengan Allah kita sebut, bahkan sampai kita cinta senang ya menyebut jenengan Allah, tidak akan ada sesuatu yang membahayakan kepada kita di langit maupun di bumi, insya Allah. Itu harus ma'iyah. Karena ma'iyah, karena kita merasa bersama dengan Allah. Selalu baca Bismillah. Itu ini kisahnya dalam kitab ini Uqudul Jan ada ya di sini kan. Uqudul Jan. Itu Bismillah. Di sarahnya Uqudul Jan. Makanya pas suaminya mendengar kata istrinya, inilah ya kelebihan Bismillah yang sering kali ya, ibu ucapkan. Ya. Makanya si suaminya yang tadinya dia ragu, yang tadinya dia benci, tiba-tiba hatinya luluh. Kemudian dia bertaubat kepada Allah, gitu kan? Ya. Jadi ada dua kelebihan. Satu, bisa menolong si ibu dari rasa malu dan rasa kecewa. Tadinya mau dimarahin sama suaminya, itu. Yang kedua, ya dengan bacaan Bismillah bisa mendatangkan hidayah. Sehingga si suaminya tadi yang fasik taubat kepada Allah. Ini berkah. Maka Bismillah tidak hakiki. Bimana kalau kita perasaan kita bersama Allah, ya gitu. Yang kedua, mana banyak itu bimana ilsok. Bismillah ilsok, melekat. Ya. Meskipun jauh, tapi perasaan dekat aja gitu. Coba rasakan kedekatan kita kepada Allah, sehingga nyaman, betah dengan Allah. Itu betah. Para ulama-ulama dulu, para wali Allah, kebanyakan kalau ngamalin ilmu di atas gunung,
Kalau tempat-tempat sepi, kenapa betah dia? Nggak mau kerumun-kerumun, tapi selalu aja didatangin. Gitu. Setiap waliullah ya mengamalkan ilmu di satu gunung selalu ramai, karena berkah. Gitu. Isok, karena hatinya ya itu dengan sudah melekat dengan nama Allah, selalu diingatnya Allah. Nah, kalau punya perasaan seperti itu, insya Allah kita baca Bismillah juga mantap, mustajab. Dan yang ketiga mananya mana musahabah. Sahabah itu ya merasa memiliki. Ya, jadi kita pede aja, yakin aja. Seperti orang, wah saya mau masuk misalnya ke suatu tempat itu bahaya, wah saya nggak takut karena saya itu memiliki pistol, saya memiliki senjata, dia pede nggak takut. Nah kalau orang merasa memiliki Allah, Rabb sebutnya memiliki Allah gitu, dan Allah memiliki kita nggak takut. Nah wa may yu'min billahi la khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun gitu. Orang yang yakin kepada Allah itu akan aman, tidak ada datang rasa takut. Gitu. Asal jangan takutnya. Ketiga makna dari bab bismillah itu, satu mana ma'iyah, yang kedua maknanya mana ilsaq ya, mana ma'iyah selalu mana kebersamaan dengan Allah. Ilsaq melekat nama Allah dalam lisan kita, dalam hati kita, dalam pikiran kita ya. Kemudian musahabah merasa kita memiliki Allah, kita nggak takut dengan apapun, nggak takut dengan siapapun, karena kita memiliki Allah ya. Masalah ekonomi kita nggak takut, karena yang memberikan rezeki Allah. Masalah sosial dan lain sebagainya gitu, kita tidak merasa khawatir karena kita memiliki Allah yang mempunyai segala-galanya. Ya, itulah mana itu. Baru ketika kita baca Bismillah, mantap, mustajab, insya Allah kan gitu ya. Karena maknanya itu makna bab bismillah udah ada dalam diri kita. Ya, makanya sedikit-sedikit kita ngamalin. Sedikit-sedikit. Masih belum bisa ya terus-terusan. Biasanya kalau orang sering ngaji ya insya Allah. Karena dengan ngaji ya cara kita membersihkan diri dan cara kita bisa menguatkan iman. Kalau kita pengen membersihkan diri sendiri ya susah. Rasakan pengen membersihkan diri, waduh mana jarang yang bisa. Ya, harus ada bantu. Itu menghidupkan hati kita juga harus ada bantuannya dengan mujalasah dan para ulama, mendengarkan makalah hukama kan itu akan hidup hati kita, akan bersih hati kita, akan tersinari hati kita dengan laser ilahiyah gitu. Kalau orang kan biasanya ada sekarang pengobatan laser itu. Ya. Kalau orang penyakit batu itu, pencum batu biasanya itu dengan metode seperti itu, disemprot pakai cahaya laser, nah, batu itunya langsung pecah pas, gitu. Nah seperti ini, kalau sering ngaji, gitu. Nanti kotoran-kotoran yang membatu mengeras dalam hati kita. Nah, dengan nasihat-nasihat, tausiah agama, lama-lama itu akan hancur. Itulah ulama mengatakan seperti itu. Para guru-guru itu ya, mengatakan seperti itu. Ya, nggak ada lah. Untuk membersihkan diri, untuk zaman sekarang udah aja ngaji aja, perbanyak ngaji. Thariqah paling rendah. Kalau kita masuk thariqah itu kan sulit. Thariqah paling rendah orang ngaji aja. Thariqah ngaji. Maka adnaha at-tasdiq wa taslim. Ya, paling rendah itu orang ya ibaratnya apa itu pangkat kewalian itu udah membenarkan adanya wali dan taslim, pasrah kepada ahlinya dengan cara ngaji kitab. Nah, sedikit kita membahas bismillah karena tabarukan ya, kita ngalap berkah supaya ngaji kita berkah. Awali kita dengan membahas bismillahirrahmanirrahim. Nah, itu baru bismillah. Ar-Rahman itu kan sifat ya, ilmu nahu mengatakan lafaz Ar-Rahman sifat awal lillah, sifat awal, makanya di logatnya kang. Kalau di logat, setiap logatnya kang mapan, kang wis maparin atau kang mapar nikmat agung ing dalam dunia lan akhirat. Ar-Rahman Ar-Rahim tur kang mapan nikmat cilik ing dalam akhirat pakot.
Jadi Ar-Rahman sifat pertama ya, disenderkan kepada lafaz Allah Ar-Rahman sifat. Nah, diawali itu sifat awal karena semua ya kalau diawali dengan Rahman, dengan kasih sayang, maka insya Allah akan sukses. Ya, ketika kita kerja, kalau kerja dengan hati, dengan kasih sayang, insya Allah beres. Kita rumah tangga, kalau rumah tangga dengan rahmah, mawadah warahmah, dengan kasih sayang, kita enggak melihat kekurangan istri, enggak melihat kekurangan dari segi apapun juga, ya kita terus ikhlas ya kepada Allah, menebarkan kasih sayang, insya Allah. Kita mendidik anak, kalau dengan kasih sayang, insya Allah. Nah di awal kita, ya. Apapun ya, apapun. Kalau di awal dengan Ar-Rahman, dengan kasih sayang. Makanya kata Rasul, Ar-Rahimuna yarhamurhumur Rahman. Irhamu man fil ardi yarhamkum man fis sama. Orang-orang yang mengasihi, punya rasa asih, ya, itu akan diasihi oleh Allah. Itu orang yang mengasihi, punya rasa asih, itu Allah akan mengasihi. Punya rasa sayang, Allah akan sayang. Itu cara mendatangkan sayangnya Allah, harus sayang. Ya Rahman itu sayang. Nah, kata Rasul, karena orang yang punya rasa sayang, ya, Allah akan menyayangi orang itu. Ya, maka kata Rasul, irhamu man fil ardi yarhamkum man fis sama. Maka ya, sayangilah makhluk yang di bumi, dari manusia, binatang dan lain sebagainya. Sayangi supaya kita mendapat kasih sayang makhluk yang di langit, para malaikat. Ya orang yang mengasihi makhluk, malaikat mendoakan, memohonkan ampunan, mendukung, nah gitu, mendukung. Ya gitu. Orang yang sayang kepada makhluk, ya, para malaikat pun sayang kepada dia. Gitu. Itulah dari bentuk kasih sayang Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Jadi bahkan ini sekedar kasih sayang. Di dalam kitab Ar-Risalah Uspuriyah diceritakan. Ya, itu sebetulnya sederhana itu ya, perilaku itu. Ada seorang abid, seorang tukang ibadah itu di daerah Bani Israel. Waktu Bani Israel. Pada waktu itu Bani Israel itu sedang ya tertimpa kelaparan, sebab kekurangan paceklik, kurang pangan, kemarau panjang, banyak orang yang kelaparan. Nah, ada seorang abid, ya, dia pas lagi berjalan melihat ada gundukan pasir. Dalam hatinya itu, ya, ini seandainya ini pasir, gundukan pasir jadi beras atau jadi tepung, ya, maka saya akan mengenyangkan perut-perut orang-orang kaum Bani Israel yang kelaparan. Tapi apa daya, saya nggak punya. Cuman punya perasaan apa itu, sayang, kasihan. Didengar oleh Allah. Tahadusin nafsinya itu, ya, bisikan nafsinya itu didengar oleh Allah. Makanya Allah memberikan wahyu kepada para nabi. Banyak tuh nabi. Ya. Katakan kepada si fulan yang punya prasangka atau punya rasa kasihan kepada orang itu, dia mengatakan seandainya gundukan pasir jadi beras, maka aku akan mengenyangkan perut-perut orang-orang Israel, Bani Israel yang sedang kelaparan. Di situlah aku sudah menyediakan pahala, aku sudah memberikan pahala dengan cara seperti itu, ya, gitu. Tapi kan dia benar ya, kan dia benar. Seandainya kalau pas bukti, pasti dia mengasihkan. Bukan terkadang kan kita cuma kalau dibicarakan nih, wah kalau saya punya, wah dana gede saya akan bantu bangun masjid, bangun apa. Ya kalau pas udah punya, wah mikir dua kali. Kalau saya punya uang 1 juta, saya akan bantu bangun masjid. Pas udah punya, mikir 2 kali. Kalau aja punya 2 juta, saya akan bantu. Ya. Pas punya, mikir 2 kali lagi. Seandainya kalau 3 juta, nah kapan selesainya? Kadang-kadang gitu. Kalau kita mah, kalau dia mah enggak. Nah, maka dari itu tanamkanlah sifat kasih sayang, nah, gitu, kepada makhluk. Bahkan ada satu cerita, ya, kalau kita memberikan sisa makanan kepada ayam, ini ada sisa makanan.
Ini ayam, dalam hati kita, saya sedekahkan kepada ayam, pahalanya buat orang tua saya, langsung pahalanya akan tiba kepada orang tua kita, apapun itu. Ya kalau kita tidak dihadiahkan kepada orang tua kita, mungkin pahalanya kepada kita. Itu sedekah, ya. Nah, jadi dari dulu juga kan Islam kan rahmatan lil alamin sebetulnya, ya. Awal-awalnya itu kasih sayang, karena kita kasih sayang. Itulah akhlak Islam seperti itu. Ya. Innakal ala khuluqin azim, wa Rasul kan itu akhlaknya itu. Akhlak yang baik untuk menyempurnakan akhlak yang baik. Rasul seperti itu. Jadi makanya waktu itu sebetulnya ya nggak ada yang namanya binatang buas, nggak ada. Pas ketika ada Qabil dan Habil bertikai sampai Qabil membunuh Habil, disitulah ya, dari kebuasan manusia, nafsu manusia yang buas sehingga tertular kepada binatang-binatang. Dulu mah jarang singa dan dan kijang biasa nggak saling makan. Ini terjadi kehancurannya efek dari nafsu manusia sebetulnya. Tidak ada bala yang datang kecuali dengan dosa-dosa manusia, dengan hawa nafsu manusia, dan tidak ada bala yang hilang kecuali dengan taubat. Nah, seperti itu. Makanya irhamu man fil ardi yarhamkum man fis sama. Berikanlah kasih sayang ya, kepada makhluk yang di langit, yang di bumi, maka kita akan mendapatkan kasih sayang makhluk yang di langit.